101,5 FM dari Pro 2 Jogja, suara kreativitas, #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Hai sahabat, lagi sibuk ngapain nih? Sambil mungkin kamu dengan kesibukan masing-masing, aku Adis mengajakin sahabat semuanya buat ngobrol. Hari ini kita akan ngobrol sama teman-teman kita nih yang punya bisnis sepatu di masa pandemi. Cuan atau tertahan? Nah ini karena memang sepatu ini salah satu fashion item yang kayak nggak bisa lepas ya. Pokoknya kalau kita udah paripurna pakai sepatu itu kayak pede aja gitu mau ngapa-ngapain ya kan. Dari atas sampai bawah semuanya udah oke, tapi kalau sepatunya biasanya terus jadi zong ya kan. Nah hari ini aku mau ngajakin kamu untuk ikutan ngobrol sama teman-teman kita. Ada 2 orang pelaku bisnis yang berkaitan dengan sepatu, tepatnya sneakers sih sebenarnya. Hari ini aku kedatangan Rizky Bagus. Hai, halo Rizky. Halo Bang. Rizky ini adalah owner Warrior.Footwear ya. Yes, yeah. Berarti memang khusus di sepatu sneakers ya? Ya, sepatu lokal. Sepatu lokal? Ya, sepatu Oke, lokal. brand lokal, asik. Terus juga ada Karel Alexander, owner Sneakerscology. Hai, halo Karel. Halo Mbak. Karel ini Ya. adalah owner Shoes Clean and Care ya? Ya, Shoes Care. Ini kayaknya Shoes memang Care. jodoh kalian. Bisa aja sih. Bisa soalnya namanya bisa sepatu juga. kalau misalnya udah nggak ketolong bentukannya, biasanya langsung Ya, dibawa ke ke Shoes. Shoes Care. Iya, Betul, betul. Clean and Ya. Care. Nyambung. Nyambung. Cuma sebenarnya ini kan satu hal yang baru tren belakangan, ya kan? Kalau untuk yang shoes Care care-nya dan- itu sebenarnya ya ya. kayak pelengkap dari sneakers gitu Ya, ya. Walaupun betul. sebenarnya kalau aku sempat baca-baca di internet, sneakers ini sebenarnya udah ada dari tahun 1917 ya. Ya, udah lama banget. Bang. Lama banget Ya. sebenarnya. Kalau Zaman Perang Dunia Pertama itu udah ada sih. udah ada Ya. sebenarnya kan gitu Ya. kan. Jadi ketika orang dulu pakai sepatu yang berat-berat, yang berisik Ya, ya kan, ya. terus tiba-tiba datang yang kayak gini nih sneakers yang enteng ya Sepatu kan. karet. Yang kalau Comfort. jalan kemana-mana nggak berisik Ya, ya kan. betul. Nah, ini kemudian jadi dilirik bukan cuma kalangan tertentu ya, tapi juga kayak semua usia suka Semua sneakers usia kan. umum, Mbak. Umum. Ya. Baby pun sekarang ada. Ada. Ada, benar. Jadi kayak rakyat jelata sampai apa namanya presiden Presiden, semua ya. nggak mau kalah gitu pakai sneakers ya kan rame-rame. Tapi masalahnya sekarang kan bukan momen yang biasa gitu. Kita kayak masuk di masa pandemi, walaupun katanya sekarang sudah tatanan kehidupan baru, New normal. normal gitu kan ya. Tapi apakah itu juga berlaku untuk bisnis sepatu? Sudah kembali normal atau apa kabar nih kalian? Alhamdulillah udah mulai naik lagi sih, Mbak. Sebelumnya kan emang pandemi masuk di Jogja ya, terutama itu kan kalau nggak salah parah-parahnya itu April ya. Nah, April itu emang kami down banget sih, terutama di offline store itu sepatu lokal itu sangat down sih. Padahal Kayak gitu. biasanya andalan ya. Biasanya offline itu rame banget, Mbak. Apalagi sepatu lokal kan lagi industrinya lagi naik-naik nih gitu. Betul. Dan lagi kayak misalnya kayak sekarang dengan harga yang sebenarnya affordable ya. Ya, benar, betul. ekonomis. Dan gengsinya pun juga sekarang kayak orang tuh nggak mandang sebelah mata dengan produk Iya, lokal betul, gitu kan betul. ya. Oke, ternyata terimbas juga. Pasti, Mbak, pasti. Pasti Iya. terimbas. Dengan shoe care juga gitu. Sukar juga sangat terimbas sekali karena juga kebanyakan penduduk Yogyakarta sendiri mahasiswa ya Mbak ya. Nah, itu Mahasiswa sendiri di awal bulan Maret sendiri udah pada balik nih Iya. sampai sekarang. bener. Nah di situ tapi sneakerologi sendiri mensiasati itu kan bisnis bukan cuma cuan ya, tapi lebih ke kolaborasi pada teman, mencari relasi untuk menyongsong new normal itu sendiri Oke. sih. Jadi sebenarnya ketika cuan ataupun juga rugi-rugi tipis gitu ya, Iya. itu kayak satu dinamika yang memang selalu ada dalam bisnis Pasti. ya, pasti kayak Pasti gitu. lah. Ketika mulai berbisnis pasti udah tahu resikonya apa. Iya. Oke, tapi sebenarnya kalian udah lama nggak sih kayak bisnis kayak gini atau memang ini adalah bisnis kalian yang pertama? Kalau saya sih nggak yang pertama, Mbak. Kalau saya sih emang dari dulu tuh emang orangnya suka bisnis. Jadi dulu pernah bisnis jualan buku, terus buka Oke. kedai tadi, tapi alhamdulillah semuanya gagal gitu. jadi terus akhirnya saya memulai sesuatu yang baru adalah jualan sepatu. Itu mulai saya jualan sepatu itu fokus baru bener-bener fokus tuh Februari 2019, Mbak. Itu Februari 2019. Tapi sebelumnya saya juga udah jualan. Saya dulu reseller juga, reseller di toko temen gitu yang jual sepatu lokal. Terus akhirnya pada bulan Februari 2019 itu saya memutuskan untuk
fokus berdiri sendiri dan akhirnya jadilah Warrior Footwear gitu. Oh gitu. Kalau tadi Rizky 19, kalau Karel? Karel sendiri, kalau saya sendiri apa namanya? Untuk bisnis sendiri, sneakersology bisa dibilang bisnis keempat saya. Bisnis keempat saya, sneakersology berdiri paling di tahun 2019 akhir sih. Gitu. Nah sebelumnya saya bisnisnya membuat custom book. Sama buat kafe, sama percetakan. Nah, jadi sebenarnya dibilang pemain baru ya iya juga sih gitu pemain ya. baru di sneakers ya. with care gitu ya. Dan kalian kayak nggak expect bahwa ini mau ada pandemi gitu. Enggak sama sekali. Kan nggak berpikir bahwa akan ada pandemi gitu ya. Di luar jangkauan kita. Nah itu dia. Apa sih sebenarnya yang bikin Rizky sama Karel tertarik untuk menekuni bisnis yang terkait dengan sneakers nih? Kalau Rizky gimana? Kalau saya sih emang hobi ya Mbak sneaker itu, tapi saya bukan sneaker addict itu bukan, cuma saya suka koleksi sepatu. Kolektor juga berarti ya? Ya dibilang gitu juga ya. Saya koleksi sepatu banyak, terus pada akhirnya saya ketemu brand lokal itu kalau nggak salah itu 2018. Kalau nggak salah 2018 itu saya main ke toko temen, terus lihat waktu itu brand lokal pertama yang saya pegang adalah Warrior, Mbak. Sepatu Warrior. Sebelumnya udah ada Piero gitu. Maksudnya yang murah gitu, Mbak. Itu Warrior. Waktu itu harganya cuma 130. Terus saya ngelihat, wah gila ya, sepatu lokal dengan kualitas kayak gini harganya cuma 130 gitu. Worth it banget nih gitu. Terus saya ngelihat pasar di Jogja kebanyakan mahasiswa, kebanyakan orang-orang rantau ya makanya ya kayak gini-gini gitu, ekonomis tapi nyaman dipakai tapi awet gitu. Nah makanya saya di situ ngelihat peluang gitu Mbak, ngelihat peluang, terus akhirnya saya iseng-iseng, Mas bisa nggak kalau saya jadi reseller gitu, sepatumu tak jualin nih, tak jualin nanti aku bikin toko online sendiri. Waktu itu lewat Facebook, lewat marketplace gitu. Akhirnya ya itu sih awal mula saya mulai jualan sepatu lokal tuh dari situ. Dari situ ya. Jadi saya tertarik bahwa dengan harga yang mirip, ya, itu, brand lokal, kualitasnya tapi juga bersaing gitu kan ya. Itu kualitasnya pokoknya waktu itu yang saya jatuh hati dengan brand lokal tuh yang jelas kualitasnya sih Mbak. Maksudnya tuh dengan harga segitu dapat kualitas yang pokoknya bagus banget lah gitu. Ya, dan sekarang tuh desain udah mulai cakep-cakep ya kan? Ya, apalagi sekarang nih banyak brand lokal mulai bermanuver ya, terus inovasinya juga makin parah lagi. Itu sih sebenarnya ekosistem yang bikin industri lokal itu gede seperti jadi sekarang. Kayak sekarang lagi happening banget kan benar, gitu ya. Iya, sayangnya nggak bisa di-shoot sepatu kalian. Soalnya mereka pakai sepatu nih sahabat kreatif, jadi sepatunya kembaran, nggak janjian sih katanya. Cuma kayak emang beberapa brand, jadi sekarang kayak fashion statementnya anak muda ya. Mau nggak mau gitu pasti mereka punya brand yang sama dengan katakanlah seri yang sama, biasanya gitu. Ya biasanya gitu Mbak. Apalagi sesuai campaign pemerintah juga ya Mbak, cintai produk lokal. Nah itu juga itu betul. Yang meminsan orang Indonesia bahwa ya udah mulai sekarang kita cintailah produk lokal. Nah dari situ industri, pokoknya balik lagi ke industri yang mungkin semakin gede dari semakin berkembang di lokalnya ya. Karena memang ketika kita main lokal ini yang namanya sirkulasi keuangan kita akan bermain dalam negeri kan gitu kan ya. Kita selamat nih istilahnya. Lain ketika kita membeli barang-barang yang itu brand internasional gitu kan. Udah pajaknya mahal cuy gitu ya. Dan kayaknya memang ini jadi salah satu yang lagi naik gitu ya sahabat kreatif, termasuk salah satunya adalah industri sneakers lokal. Nah kalau tadi Rizky terkait dengan kesukaannya cinta sama sneakers. Nah kalau Karel apa kabar? Karena sekarang gini, dulu zamannya aku kuliah dulu, aku punya suatu sneakers, nggak boleh sebut merek ya. Tapi yang lambangnya bintang semua tahu ya. Itu nggak cukup cuma satu, bisa 2, 3. Cuma waktu itu trennya adalah semakin lusuh, semakin keren. Semakin lusuh. Saya juga punya kayak gitu. Nah ini dia. Tapi kalau sekarang itu memang agak lain. Jadi ketika kita mau pergi, lihat sepatu, aduh kayaknya bladus banget nih gitu ya, masukin share kan gitu. Nah itu apa yang bikin Karel kemudian, apakah berawal dari memang aduh gue malas banget nih sepatu jelek banget bulu, atau memang susah untuk cari tempat bersihin sepatu, karena kan sepatu masing-masing bahan lain ya? Iya betul, bahan-bahan perawatannya juga berbeda. Perawatan treatment berbeda. Nah itu gimana? Kalau saya pribadi
membuat sneaker sendiri karena sepatu sekarang bukan cuma alas kaki ya, tapi bisa menjadi investasi. Nah di situ berarti ada treatment khusus lah, nggak cuma dicuci pakai air, pasti rusak. Nah di situ sama lokal brand juga baru naiknya sneaker psikologi sendiri hadir di situ untuk menjadi solusi. Tapi kan kamu tadi bilang bahwa sebenarnya perawatannya kan nggak boleh sembarangan. Iya nggak boleh sembarangan. Kan? Berarti ada kayak semacam training, belajar lagi bahwa perawatan sepatu yang benar itu begini gitu. Iya betul. Nah, sneakerologi sendiri bukan cuma menerima jasa sepatu, tapi kita mempunyai tagline learn and care. Jadi belajar dan peduli. Jadi di customer yang datang ke kami ataupun follower Instagram kami, kita ngasih pembelajaran gimana caranya sesimpel apa sih merawat sepatu di rumah, nggak harus ke tempat kami. I dan see. Peduli dengan barang-barang yang kalian punya, lebih ke situ. Iya. Karena nggak semua harus kemudian kita kasih ke tangan kedua, tangan ketiga gitu betul. ya. Kalau bisa kita rawat sendiri kenapa enggak? Apalagi tadi bilang bahwa sebenarnya sneakers ini kan investasi. Betul. Dan sekarang sneakers lokal pun harganya lumayan ya. Kalau apalagi limited edition gitu kan, yang harganya 5-6 kali lipat ketika udah mulai di rilis gitu kan, di resell gitu ya. Yang jelas yang namanya sneakers ini menjadi salah satu yang sekarang lagi diburu banyak orang. Walaupun katanya di tengah pandemi tetap ada yang beli kan? Tetap ada yang beli. Nah, ini kita akan cari tahu nanti seperti apa kemudian kompetisi atau persaingan di bidang persnikeran ini gitu ya. Karena memang ini jadi satu hal yang hype banget dan disukai sama anak muda. Semua kalangan sebenarnya ya. Tetap barengan sama podcast dari Pro 2 Jogja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Anullah. Saya sebagai di PMI, kru ambulan sama tim spraying PMI Kota. Pengalamannya dapat ilmu baru untuk spraying COVID-19. Karena bisa menolong orang itu tuh, terus jadi memanusiakan manusia juga. Biasanya kita persiapan APD-nya pakai baju hamsat, kemudian sarung tangan, terus kita plester dulu dari tangan, sarung tangan kita double lagi, terus pakai masker, face shield. Kalau sekiranya pakai face shield, terus kemudian pakai goggle, terus helm, pakai sepatu boot, kita double lagi. Alhamdulillah untuk saat ini karena kita fokusnya untuk hanya evakuasi, jadi belum ada yang tetap patuhi protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Semoga COVID-19 di Kota Yogyakarta cepat hilang. Podcast Pro 2 Jogja balik lagi menemani kamu nih sahabat kreatif, barengan sama Adis, masih juga barengan sama Rizky dan Karel. Mereka berdua ini adalah dua anak muda yang kemudian berkecimpung apa ya bahasa kerennya? Ya pokoknya gitu deh. Mereka ini adalah pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur yang memang kemudian terjun ke bisnis sneakers ya, kaitan dengan sneakers juga. Kalau Karel sih shoes and care ya. Tapi memang ini menjadi salah satu yang lagi diminati oleh anak muda zaman sekarang. Nah, masalahnya adalah ketika kalian ketemu sama pandemi COVID-19 dari yang tadinya sebenarnya rame gitu kan, nah kemudian mulai ada masa penurunan ya kan, terus juga harus mengembalikan lagi ke ritme yang semula, bukan hal yang gampang dong pastinya betul. Gitu. Nah ini padahal kalian masih harus berpikir dengan kompetitor yang gak sedikit. Ya ketika satu kue dibagi rame-rame itu kan bagiannya semakin kecil gitu ya. Ini apa kabar persaingan di bisnis sneakers ini seperti apa nih? Kalau di Jogja aja deh. Oke. Ini siapa dulu, Pak? Wah, di sini deh karena dia yang jualan ya. Dia yang jualan. Ini saya mau ngomong dulu yang masalah
omset turun lah ya. Omset turun ketika pandemi itu masuk. Jadi emang ketika pandemi itu masuk, terus semuanya, aku rasa semua lini tuh down, nggak cuma jualan sepatu itu. Pada akhirnya yang paling down di tempatku adalah offline store-nya, Mbak. Jadi ketika mahasiswa pulang kampung, akhirnya pulang semua, yang perantauan juga pulang. Jogja jadi sepi, akhirnya offline store juga langsung turun drastis gitu. Oke, kamu main di dua lini ya, offline dan online. Iya, betul. Terus biasanya itu offline waktu normal itu sehari bisa 30 sampai 40 sepatu. Tapi ketika down banget pandemi itu sehari cuma laku 2, Mbak. Itu offline online. Jadi akhirnya down banget. Ketika itu langsung besoknya kita tutup dulu gitu. Oke, kita tadi kamu ngomong kita. Ada berapa orang yang bermain di tempatmu? Apakah misalnya kamu punya pegawai atau gimana? Oh ya, saya ada pegawai. Ya. Kita 14-an, Mbak. 14-an. Sempat merumahkan pegawai juga? Ya, tapi alhamdulillah ya anak kos semua gitu, Mbak. Jadi ya masih ibaratnya mereka dirumahkan pun masih santai gitu loh. Jadi enggak terlalu beban berat banget gitu lah. Jadi yang kerja di tempat saya itu anak kuliah semua. Anak kuliah semua, dan kuliah pun juga kan masih mandek ya. Ya, itu waktu itu mandek libur kan, Mbak. Iya. Terus kita ngomong mensiasati ya, Mbak. Cara mensiasati gimana sih agar ketika pandemi ini menyerang kita, bikin efek ke kita itu bisa terus survive gitu. Terus pertanyaannya juga ada, sedangkan persaingan di bisnis sepatu lokal ini juga ketat gitu. Iya. Juga ketat, apalagi sekarang industrinya udah gede, yang jual udah semakin banyak. Terus kalau aku bilang masalah persaingan, aku lebih prioritaskan ke internal sih, Mbak. Jadi seberapa banyak pun kompetitor, aku tuh sebenarnya lebih mementingkan atau prioritas ke gimana cara saya mengolah internal gitu. Internal tuh bisa saya sendiri dan bisa juga tim gitu. Jadi kalau ngomong gimana sih cara mensiasati kompetisi di luar situ di bisnis ini, saya sih lebih ke memperkuat internal gitu, memperkuat diri sendiri, memperkuat tim. Karena bagi saya bisnis adalah akarnya itu di tim, Mbak gitu. Kalau akarnya aja nggak kuat, pohon itu bakal nggak kuat juga. Kalau akarnya kuat, pohon gede, kuat, kena angin seberapapun kencang itu pasti dia bisa tetap berdiri. Nah, analogiku kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang down, emang saat pandemi itu toko tetap down, tapi kita siasati, kita bentuk internal lagi, kita evaluasi dengan semua tim, akhirnya kita fokusnya ke online, Mbak. Jadi sampai sekarang pun kita 80% masih online gitu. Akhirnya kita akhirnya yang semula itu online nggak terlalu diprioritaskan, nggak terlalu diperhatikan, akhirnya pandemik membawa berkahnya di situ. Jadi kita jadi fokus ke online juga. Itu malah sekarang dialihkan semua tenaganya dialihkan ke online. Nah, sebagian besar 80% malah ke online sekarang. Biasanya berarti selama ini toko offline-nya itu lumayan besar ya pendapatan dari situ ya? Iya, lumayan, Mbak. Oke. Jadi bisa tadi kalau normal bisa terjual berapa sepatu? Kalau offline aja 30 sampai 40 sepatu ya. Segitu banyak orang yang butuh sepatu ternyata. Iya. Iya, benar. Iya, karena emang di masa pandemi ini siapa juga orang mau kalau dipikir-pikir loh ya. Siapa juga yang mau beli sepatu, mau keluar juga susah kan gitu ya. Karena nggak kebutuhan pokok juga. Nah, itu dia. Tapi ternyata surprisingly di offline malah banyak ternyata. Ada beberapa lah ya menyelamatkan toko offline-mu berarti kan. Online. Jadi sekarang kita benar-benar fokus di online-nya itu. Oke. Kalau kayak semacam strategi diskon atau promo itu dipakai nggak ketika? Ada beberapa lini yang emang strategi itu tak terapin gitu. Kita ngasih promo diskon, kita ngasih potongan, dan kita ngasih kayak merchandise gitulah, Mbak. Ada juga. Tapi tentunya yang paling utama bagi kita adalah kalau online itu konten sih, Mbak. Lebih ke konten, marketing dan branding sih itu. Itu yang emang benar-benar kita godok, kita pelajari sama tim, dan kita aktualisasikan di bisnis ini adalah itu sebenarnya. Buat di situ ya, karena ketika kita kemudian kayak sempat ada PSBB kalau di Jakarta ya kan, di sini yang di rumah aja, di rumah aja, orang lebih sering mager, kemudian berbahan buka internet ya kan, yang namanya kebutuhan kuota internet semakin tinggi, orang tuh bukanya apa? Biasanya bukanya IG. Nggak sih, IG, YouTube ya kan. Jadi ketika konten kita berseliweran di situ. Ya, benar, mungkin ketika orang bosan dan
oh masih ada duit nih, ya udahlah belanja aja. Itu bisa terjadi dan kemudian masuk ke tokomu gitu yang dapat cuannya. Emang kami membaca peluangnya kayak gitu, benar. Jadi akhirnya oh ya udah emang kita harus fokus ke online nih kayak gitu. Oke. Ih, seru juga nih obrolan sama Rizky sama Karel nih sekarang nih. Kayak tadi bahwa ketika mahasiswa pulang kampung, nggak ada nih orang yang cuci sepatu ya kan? Nggak kepikiran kalau sekarang. Mungkin mikirnya ya udah cuci sendiri aja, apalagi COVID-19 ya kan, kayak bawa meminimalisir kontak, apalagi kayak kita berpikir bahwa kalau kita bawa ke tempat cuci aman nggak ya? Betul, gimana? Kemudian strategimu untuk mengatur itu bahwa jangan sampai orang parno nih bawa sepatunya ke sneakers quality ya gitu ya. Gimana tuh? Kalau itu sendiri di bulan Maret emang kan pandemi sangat besar-besarnya itu kita off sampai sekarang. Sampai sekarang tapi di situ tapi kita tidak menyia-nyiakan waktu untuk tiduran dong. Oh, enggak rebahan doang. Enggak dong. Nah, di situ seni psikologi memanfaatkan waktu itu untuk mencari relasi, mencari teman, mencari suker-suker yang lain untuk membuat acara untuk setelah pandemi ini new normal lah. Nah, paling mungkin di dekat-dekat ini seni psikologi juga akan membuat event friend and family. Oh, friends and family. Iya. Oke, terkait dengan apa nih? Terkait dengan sepatu, terus terkait dengan fashion. Jadi ada yang dari Kopen itu majalah. Terus Mas Rizky juga nanti Warrior Football juga ikut ya. Pokoknya semua tentang persnikeran lah ya. Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya juga membangun brand bahwa walaupun kita sementara tutup tapi kita masih ada loh. Iya, betul. Nah, itu penting ya. Penting sekali. Supaya ketika mereka kemudian sudah mulai beraktivitas lagi, sudah mulai mungkin kuliah ntar dibuka lagi, kebutuhan akan tampil prima, jadi pasti kan akan ada. Nah, jadi mereka akan selalu ingat bahwa ya ada nih Sisker yang kayaknya perlu kita datengin karena sepatunya udah mulai buluk ya. ya. Tapi memang kayak tadi kalau di Rizky kan dia lebih kuatin ke internal. Bahwa jangankan pas masa pandemi, nggak masa pandemi aja persaingannya ketat. Betul. Kalau Sisker ini Sisker sendiri yang jelas internal pasti kuat, harus kuat ya. Tapi untuk melengkapi dengan persaingan itu kita sebenarnya tidak melihat mereka itu sebagai pesaing. Tapi lebih untuk di zaman sekarang kolaborasi lebih asik sih. Kolaborasi. Ya, lebih sekarang kalau produk yang bisa dibilang branded itu justru banyak kolaborasi. Ya, betul. Walaupun sesama kita satu lahan gitu satu lahan, tapi kolaborasi itu lebih ke customernya itu lebih dapat manfaatnya di situ. Nah, di situ kan kembali lagi ke tagline kami tadi, learn and care. Jadi belajar dan lebih menyayangi sepatu dan sebagainya. Nah, kedepannya harapan kami kepada suker-suker yang lain kita bisa bekerja sama untuk membuat edukasi kepada teman-teman yang di customer gimana caranya sih membersihin sepatu, gimana sih caranya masuk ke usaha ini, gimana sih untuk peduli dengan barang-barang yang kita punya gitu sih. Makanya kemudian kamu libatkan Rizky juga sama acaramu ya. Iya. Kalau tadi Rizky sempat beberapa karyawan gitu kan, sempat off dulu gitu. Kalau Karel punya berapa karyawan? Kalau di Sugar sendiri kita mempunyai tiga tim. Tiga orang berarti ya? 3 orang tim. Nah, itu pas Maret itu juga pada balik semua. Karena kebanyakan dari luar kota, luar Jawa malah. Tapi kan sekarang kayak batas itu waktu dan batas itu bisa ditembus dengan kemajuan teknologi ya. Jadi kayak dengan adanya internet tuh akan memudahkan kita untuk berkomunikasi gitu. Betul. Jadi kayak konten-konten semacam mungkin akun kalian di IG atau di YouTube atau di apapun itu tetap di-maintain dengan baik. Tetap di-maintain. Baik. Nah, di sneakerologi juga walaupun kita off nih store di follower kami kita tetap mengasih ilmu pembelajaran
seperti isu sepatu yang mau keluar apa, outfit di semasa sepeda nih yang keren gimana, gitu-gitu. Jadi toko boleh off, iya. tapi namanya informasi yang terkait dengan bersneakeran dan itu kita menggunakan akunnya Sneakerskology. dirimu begitu ya, itu akan kemudian terus bermunculan, Iya. diupdate lah ya. Iya, diupdate. Ya karena kalau kita buka IG terus updateannya, wah terakhir 3 bulan yang lalu, orang mikirnya masih aktif nggak ya, Iya, kan gitu biasanya. betul. Well anyway, berarti tertolong dengan yang namanya dunia maya ya. Eksistensi lah Mbak. Eksistensi. Iya. Aha, betul. Baiklah. Well, sahabat kreatif, kita akan kembali lagi pasti di podcast Pro 2 Jogja masih ngomongin soal bisnis sneakers di masa pandemi ya, cuan atau tertahan. Nama saya Kirana Pradana Bayu Nugroho, berposisi sebagai kru ambulan salah satunya, juga ada di bagian posko pusat informasi data dan tempat dekontaminasi untuk rekan-rekan sebagai asesmen juga. Kalau selama pandemik ini, untuk proses sistem pelayanan kami di ambulan cukup berbeda. Salah satunya dengan kita ribet atau lamanya kita menggunakan coverall atau apron supaya kita juga terlindungi dari wabah ini. Saya sebagai relawan panggilan aja sih. Oh, di sini kita baru tanggap bencana nih. Berarti kan membutuhkan tenaga kita. Ya udah, sukarela aja lah ini. Sebenarnya enggak sih Mbak, masyarakat malah di kota Jogja yang saya ambil beberapa kali ini, mereka tidak ada penolakan. Malah welcome untuk kita membantu. Kalau pesan dan kesan untuk masyarakat mungkin taatilah peraturan pemerintah aja sih, dan hargai kami selaku tim medis supaya sama-sama enak kita bersama-sama melawan COVID di kota Jogja ini. Bisnis sneakers di masa pandemi, cuan atau tertahan nih sahabat kreatif, penasaran kan? Kalau tadi kamu sempat ikutin dari awal, minimal setengahnya udah terjawab barengan sama obrolan kita di podcast Pro 2 kali ini barengan sama Rizky juga Karel ya. Kalau Rizky ini owner warrior.footwear, per sneakeran dia kayaknya hafal abis gitu ya. Kemudian juga ada Karel Alexander, ini adalah owner dari Sneakerskology, shoes care ya Karel ya. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Sekarang ini kayak kalau ngomongin sneakers tanpa ngomongin shoes care kayaknya nothing kan gitu. Karena kurang lengkap betul. Kalau nggak salah juga nih kan sebenarnya sneakers ini sempet di tahun 70-an tuh kayak salah satu juga fashion item yang memang jadi happening banget, booming di tahun 70-an ya kan. Di Amerika Serikat tuh kayak biasanya yang pakai adalah atlet. Terus kalau seleb lagi yang lainnya adalah selain atlet pemain basket. Nah ini dulu katanya dua kubu nih, kamu kubu yang mana? Hip hoppers kah atau atlet kah katanya gitu, karena yang dipakai biasanya musisi ataupun juga atlet. Cuma kalau sekarang kan trennya kemudian bukan hanya itu, karena kita punya yang namanya influencer, ya kan, selebgram kayak gitu. Nah kalau kalian pernah nggak kepikiran untuk memakai orang-orang yang dengan title influencer atau selebgram untuk mempromokan bisnisnya kalian? Oke. Kalau saya sendiri ya Mbak, di Warrior Footwear itu bulan ini, bulan Agustus ini tuh pertama kali saya kerja sama dengan influencer itu Dr. Tirta. Oh kamu kolaborasi dengan Dr. Tirta? Ya, jadi bulan ini tuh Dr. Tirta jadi brand ambassador kami. Oh ya apalah, aku kalau gitu ya, aku tadi mau menawarkan. Gimana kalau aku aja? Jadi itu saya karena gini, karena emang sepengetahuan saya Dr. Tirta merupakan ini malah nyeritain dia nih, nggak apa-apa. Dia merupakan salah satu influence di brand lokal juga, sneaker lokal. Maka dari itu kami memilih orang yang tepat adalah menurut kami ya dia gitu, karena ada efeknya mungkin kayak gitu. Oh oke. Jadi bulan ini akan berkolaborasi dengan udah. Oh sudah berkolaborasi dengan per 1 Agustus kemarin. Oh oke. Oh per 1 Agustus. Kalau Karel? Kalau aku sih lebih
kalau tim kami sendiri lebih ke fokusnya bukan ke influencer tapi itu lebih ke relasi lagi, kembali ke relasi ya, berarti ya. Jadi lebih ke word of mouth-nya sih. Oke. Dan itu akan kita lihat hasilnya nanti setelah event kalian nanti akan digelar ya. Kapan rencananya? Rencananya bulan September sih. Bulan September. Semoga sih sudah mulai membaik dari sekarang ya. Amin. Gitu. Karena kan juga anak-anak kuliah nih udah mulai sepertinya bermunculan beberapa gitu kan ya. Karena sudah mulai bayar SPP ya kan. Makanya bank rame. Yang rame bank. Bukan toko nih yang rame gitu kan. Itu salah satu hal yang menarik dari perkembangan internet sekarang adalah tadi sebenarnya ketolong dengan adanya influencer, adanya selebgram kan gitu ya. Ekosistemnya memang kayak gitu. Ekosistemnya memang mainnya di situ pada akhirnya ya. Kayak kalau dulu kan bisnis-bisnis besar nih yang bisa pakai kemudian model iklan lah. Kita kalau sekarang tuh siapa aja sebenarnya bisa, ya kan ya. Asal ada budgetnya. Budgetnya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sneakers nih, kan banyak ya modelnya yang sekarang lagi bagus banget untuk kalau tren penjualan. Itu paling banyak dicari yang apa? Kalau di tempatku sih nggak usah sebut merek ya. Oh ya, nggak usah sebut merek. Cuman gini Mbak, di tempatku dari dulu tuh jualnya ya sneaker gitu, yang casual. Jadi kalau dibilang trennya yang paling laku apa saat ini tuh ya sama aja, karena dari dulu saya jualnya ini gitu. Dari dulu jualnya ini, nggak ada sneaker yang untuk sport, boot atau apa, nggak ada. Karena saya emang berjalan di satu lini aja ini sih. Oke. Gitu. Brand lokal yang ada di tempat kamu ada berapa total? 3 brand sekarang. Sekarang saya fokus 3 brand. Kalau dulu ada sekitar 6 kalau nggak salah 7 brand itu masuk. Tapi kalau untuk setelah pandemi ini saya evaluasi terus, jadi saya fokus ke 3 brand aja. Oh, 3 brand. Nah, ya kalau lokal mungkin di bisa dibilang kayak all occasion pakai sneakers itu juga bisa masuk ya. Iya, sebenarnya gitu. Kalau misalnya kalau brand-brand luar itu kan biasanya ada kayak kalau pakai ini berarti basket. Sementara kalau pakai yang ini nih biasanya lebih ke skateboard, anak-anak skateboard nih gitu kan ya. Kalau yang ini berarti sebenarnya tidak ada pengkhususan bahwa siapa nih customernya gitu kan. Ya, sebenarnya lebih ke all genre sih Mbak itu. All genre ya. Oke. Seru juga nih. Sayang sih kita nggak boleh sebut merek. Ya itu makanya. Jadi harus di tapi nomor 37 ada ya? Gampang lah. Aku nomor 37. Siap. Ada banyak kok Mbak. Oke. Kalau Rizky sepertinya masih jalan, sementara Karel jalan tapi masih dalam konsep edukasi pada customer, relasi calon customer juga ya nggak sih, karena ketika dia nanti akan belanja sepatu nih di Rizky misalnya, Rizky juga akan kemudian merekomendasikan nggak sih bahwa ini perawatannya begini, nanti kalau yang paling tahu nih perawatan sepatu ini ada di dulu pernah kerja sama juga ya. Ya, kita kerja sama. Jadi customer saya yang beli sepatu saya nanti dapat voucher potong harga di Sneakerology kayak gitu sih. Oh, I see. Dulu pernah kerja sama kayak gitu. Jadi kita cross marketing gitu loh. Oh iya, seru nih. Ini memang penting banget berarti yang namanya bangun komunitas ya. Kolaborasi. Oh, betul. Kalau Karel selama berjalan waktu itu sempat menangkap customernya itu tuh siapa aja gitu. Kalau mengidentifikasi customernya ini yang paling cocok buat disasar sebagai konsumennya Karel ini siapa gitu. Nah, kalau untuk itu sendiri pas kita awal-awal mungkin kita mikirnya remaja ya. Tapi ternyata di saat kita udah buka itu bukan cuma hanya seorang remaja ataupun mahasiswa. Orang kantor pun pada datang karena kita juga didukung oleh tempat juga sih, kan kita sistemnya one stop service. Nah, di situ kita bekerja sama dengan kafe juga. Di dalam yang datang di kafe itu tersebut juga nggak cuma mahasiswa, orang kantoran, keluarga. Nah, itu pada masuk juga di situ. Oke. Jadi sebenarnya ya all genre juga sih. Jadi sebenarnya enak juga ya ketika ya udahlah sambil nunggu makanan datang, minum segala macam sambil bersihin sepatunya. Oke. Kendalanya apa? Kalau tadi kan Rizky mungkin karena dia penyuka sepatu, tapi aku juga belum tahu sih, ntar coba tanyain ya. Dia punya kendala nggak ketika awal-awal berbisnis? Tapi kalau dirimu kan juga mengawali dengan belajar terlebih dahulu, karena masing-masing sepatu punya karakteristik yang berbeda-beda pastinya ya. Salah-salah kita treatment nanti bukannya makin bagus, yang ada malah customer komplain kan? Iya, betul. Nah ini apa kendalanya ketika
mengawali bisnis ini apa? Kalau kendala untuk teknik sendiri kita sebenarnya sudah sudah wanti-wanti ya. Jadi sebelum kita buka emang kita mencari sertifikasi dulu untuk tim kami. Oh gitu, emang harus ada sertifikasinya ya? Kalau lebih baiknya seperti itu. Oh. Untuk karena sepatu itu sama kasarannya bilang jasanya 20.000 sampai 30.000 gitu ya. Sepatunya 2 juta, 3 juta. Kalau memang kita nggak punya sertifikasi, kita takut customer apakah yakin gitu loh. Nah, gitu. Oh, makanya tadi Rizky bilang sebenarnya bukan hanya sepatu. Yeah. Gitu. It's not just a shoes, tapi memang apa ya? Investasi gitu. Karena orang ngeluarin uang yang mungkin buat sebagian orang 2 juta bisa buat makan sebulan nih gitu. Tapi dia buat beli sepatu gitu. Tapi memang ini salah satu hal yang kemudian jadi kalau diinvestasikan mahal ya. Mahal. Personal value Mbak biasanya. Personal value, iya. Apalagi tadi yang limited edition kayak gitu kan ya. Betul. Nah itu seri kolaborasi juga biasa banyak yang dicari kan. Tetapi kita mendapatkan masalah bukan di situ, tapi di marketnya. Di market. Iya, malah di marketnya. Kalau sertifikasi sertifikasi ini malah mendapatkannya tidak terlalu sulit atau tidak terlalu sulit. Itu kemana biasanya? Aku pas ikut sertifikasi kepada timku itu ikut seminarnya Dr. Tirta. Jadi dari Shoes and Care sendiri. Oh gitu. Jadi memang udah ada jaringannya bahwa ini loh yang sudah certified siapa aja, mana aja bisnisnya gitu ya. Itu akan memudahkan kalian juga untuk nanti membuka bisnis dan kemudian meyakinkan customer bahwa memang kalian profesional gitu ya. Betul di bidang. Nah, terus apa tadi yang malah sulit adalah di customernya? Di marketnya. Jadi kita kan kalau di bisnis awal banyak permasalahan di market dalam arti analisis. Analisis market kita yang kita mau tembak promosi itu yang di mana nih? Nah, disitulah kita ada kesalahan di situ dari tim. Tapi kalau dibilang marketnya orang pengen nyuci sepatu sebenarnya besar banget gitu. Iya. Karena sebelum ada shoes care gitu ya, shoes clean and care apapun itu namanya gitu. Care, ya. Dulu kalau zamannya aku, ya udah kalau lagi mager gitu, zamannya aku kapan? Itu aku cuci sendiri, kalau nggak aku laundryin gitu. Memang pada akhirnya ekspektasinya lain ya. Betul. Apalagi sepatu kanvas itu kan nggak bisa sembarangan gitu. Betul. Apalagi yang warna putih, gitu. Jadi ketika datang itu kenapa dia belang-belang ya? Nah, sebenarnya itu ada treatmentnya sendiri juga. Aku juga baru tahu ketika kemudian mengenal shoes care gitu kan, aku masukin. Oh, ini nggak bisa pakai air lama Mbak kalau kayak gini, nggak boleh dijemur di terik matahari kayak gitu. Oh, I see. Berarti selama ini adalah kesalahan pada treatmentnya ya. Dan itu yang sebenarnya ilmu-ilmu semacam itu yang kemudian menjadikan bisnis ini tidak sembarangan orang bisa menjalankan kan gitu ya. Berarti kayak kita tuh menjaga investasinya orang yang mungkin dia mendapatkannya juga nggak gampang ya. Apalagi sekarang kan katanya kalau misalnya ada edisi yang keluar special limited edition gitu orang harus ngantri ya kan. Dan ketika dijual lagi di reseller berlipat-lipat harganya. Bayangkan kalau kemudian rusak di Shoes and Care. Iya, ini sebuah bisnis yang bisa dibilang ngeri-ngeri sedap juga gitu. Apalagi yang harga sneakersnya nggak murah ya. Well anyway, tapi yang jelas pasti ada banyak cara dan banyak jalan bertahan di masa pandemi. Nah ini yang sedang diusahakan oleh Rizky juga Karel. Nanti kita akan obrolin lagi lebih jauh terkait gimana sih mereka kemudian survive. Apakah mereka tetap akan bertahan atau mungkin akan mundur teratur. Nanti kita akan bahas semuanya di podcast Pro 2. Tim ambulan. Jelas kalau tim ambulan itu untuk pelayanan, jadi terkait dengan pasien yang COVID, kemudian atau suspek COVID, sama pemakaman jenazah. Kebetulan saya di sini membantu tim spraying di dekontaminasi perawat setelah melakukan rapid test. Di situ saya sama teman saya melakukan dekontaminasi kayak gitu. Kebetulan di awal-awal kita mulai penanganan COVID itu pertama kali ya rasa ragu-ragu itu kan tentu ada. Awal pertama kali itu kan pas pemakaman. Kalau takut untuk awal-awal memang kita takut untuk awal-awalnya ya. Tapi karena kita sudah mulai berjalan seiring waktu, kita jadi tahu ternyata COVID ini tuh membuat kita belajar perilaku hidup bersih yang sehat.
enggak kita bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi tolong banget untuk masyarakat sekitar atau masyarakat luas di sana, tolong bantu kami untuk memutus rantai COVID. Patuhi semua protokol kesehatan yang ada. Masker tolong digunakan. Kalau misalkan olahraga, kalian bisa olahraga di rumah sama orang tua ataupun adik-adik biar sehat sekalian. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian, patuhi protokol yang ada. Kalau di Sleman itu kita menerapkan yang namanya Cita Mas Jajar. Jadi cuci tangan pakai sabun dan air, kemudian memakai masker dan jaga jarak. Nah, itu silahkan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan plusnya yaitu kita hindari kerumunan, dan kalau ada gejala dari COVID seperti batuk, pilek, kemudian panas, itu harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi silahkan disiplin terhadap protokol kesehatan untuk kita bantu bersama-sama Indonesia ini bangkit dari COVID. Bisnis sepatu di masa pandemi, cuan atau tertahan. Nah, ini yang tadi kita obrolin dari awal. Udah mau kelar sih sebenarnya, sahabat kreatif. Tapi kalau kamu penasaran, ya nanti kita obrolin lagi deh sebagian. Yang jelas, sebuah bisnis pasti punya tantangan. Dan tantangan yang sekarang mungkin tidak terduga adalah datangnya pandemi ya. Rizky ya, juga, Karel ya. Ini yang kemudian mungkin bikin kalian ketar-ketir juga gitu kan. Tapi pada akhirnya memilih bertahan ya. Pasti harus bertahan ya, karena udah jalan gitu kan. Kayaknya kalau setengah-setengah juga sayang sih ya. Betul. Apalagi customer juga udah ada kan. Pasti. Nah itu kadang juga customernya mungkin ngerasa kehilangan ketika ya kok tutup sih gitu. Walaupun mungkin bukan tiap bulan datang cuci sepatu atau nggak tiap bulan beli sepatu, tapi kan minimal ketika dia lihat ada yang menarik mungkin bisa jadi dia kemudian datang dan beli ya gitu ya. Oke, nah kalau kalian gimana harapannya prospek ke depan ini seperti apa sih kalau bisnis kayak beginian? Karena ada beberapa bisnis yang musiman loh, kadang-kadang kemudian di satu momen dia booming, tapi kemudian lama-lama dia tenggelam. Gitu. Oh ya, oke. Saya dulu ya Pak. Kalau melihat prospek industri lokal ini, menurut saya beberapa tahun ke depan, nggak tahu berapa tahun lagi, menurut saya bisa lebih gede sih Pak daripada sekarang gitu. Jadi kalau dibilang bisnis ini prospek di masa yang akan datang atau enggak, jawaban saya adalah prospek sekali kan. Karena gini alasan saya adalah penduduk Indonesia itu kan ada 200 juta orang lebih. Nah, dari analisis saya selama saya jualan sepatu, itu kurang dari 50% mereka itu belum paham dan mengerti tentang brand lokal gitu. Bukan tidak tahu ya, mungkin belum ada edukasi lebih atau apa yang menjangkau sampai ke mereka. Nah, dari analisis tersebut tuh saya bisa menyimpulkan, oh, customer saya yang sekarang, pasar atau industri lokal yang sekarang itu ternyata masih sebagian kecil orang Indonesia gitu. Yang terlibat di dalamnya. Terlibat tuh dalam arti produsen, seller, distributor, sampai konsumen itu kita bilang terlibat ya Pak itu. Jadi kalau dibilang prospek ke depan bisnis ini ya saya jawabannya prospek sekali karena untuk sekarang seluruh penduduk Indonesia itu masih banyak Mbak yang belum tahu brand lokal gitu. Belum tahu, masih banyak yang belum tahu aja. Sekarang industrinya udah gede banget, apalagi 200 juta orang itu dibayangin tahu semua gitu. Iya benar. Makanya itu ya saya menyimpulkan kalau dibilang prospek atau enggak di bisnis ini adalah ya jawaban saya prospek banget gitu. Untuk di masa yang akan datang kayak gitu. Apalagi kalau ada event sneakers day gitu rame bener. Bukan cuma rame yang datang tapi yang bawa pulang tentengan juga nggak kalah banyak kan gitu ya. Oke, ini ngomong-ngomong pandemi masih ada nggak sih kayak event-event sneakers day gitu? Ada tapi ya mungkin mundur Mbak. Mungkin jadwalnya tetap terpending kan. Karena buat sneakers head kita manggilnya ya. Buat sneakers head gitu biasanya ini momen yang ditunggu-tunggu ya, karena biasanya dapat entah itu dapat promo atau dapat edisi khusus gitu kan yang nggak didapatkan setiap hari kan gitu ya. Relasi juga kan terbangun dari sana juga. Nah, itu komunitas ya. Ya itu merupakan ini sih Mbak. Salah satu cara yang membuat industri ini berkembang, yaitu salah satunya lewat ya, kamu bilang tadi ekosistemnya sudah terbentuk ya, gitu kan sebenarnya ya. Kan event nanti ujung-ujungnya campaign kan, nanti salah satu campaign itu ya yang membuat industri ini bakal gede gitu.
Semakin banyak orang tahu, oh ini ternyata ada brand lokal sebagus ini, harganya sangat ekonomis. Tapi juga kualitasnya bersaing. Kualitasnya juga oke. Akhirnya mereka beli. Kalau tadi beli industrinya ya itu terus berkembang ya. Gitu. Tadi Rizky bilang kan sebenarnya baru 3 brand lokal yang sekarang kamu telaten ini. Mungkin nggak akan berkembang lagi di masa yang akan datang. Tetap pasti kalau misalkan ada mungkin brand lagi yang menurut kami itu cocok buat toko kami ya Mbak, kita bilangnya cocok karena nggak semua brand kan masuk, kita sesuaikan juga marketnya gitu. Kalau mungkin ada brand yang emang cocok sama market kita pasti kok ambil gitu. Cuman untuk sekarang kita fokus ketiga brand ini gitu. Ketiga brand ini aja kita masih kewalahan gitu. Dalam arti kewalahan tuh sering banget nolak customer gitu ya. Oke, yang cocok buat tokomu kayak apa sih? Maksudnya profilnya cocok untuk tokomu kayak gimana? Yang jelas ini sih Mbak, marketnya general gitu. General artinya itu nggak tertuju ke salah satu route aja. Dalam arti salah satu route tuh kayak sepatu ini skate banget nih. Yang tadi aku bilang ini skate banget enggak. Makanya pasar kita enggak itu sih. Pasar kita kan general kan. Jadi mungkin kami analisis brand mana yang itu bisa masuk ke market yang general gitu. Itu sih yang cocok gitu. Dan harganya jelas kita punya analisis juga, tapi yang nggak bisa disebut di sini tahu itu. Jadi pokoknya kita udah punya parameter untuk ibaratnya ngambil sebuah brand untuk masuk ke toko kita. Oke, sip. Jadi kemungkinan akan berkembang bisa jadi, tapi belum tentu semua brand juga akan diambil. Iya, betul. Oke, kalau Karel gimana nanti ke depannya, prospeknya apa kabar nih? Kalau prospek Scare sendiri pasti sangat berkembang banget, karena apa juga yang dibilang Mas Riki tadi benar. Kalau lokal brand sneaker sendiri baru naik-naiknya, dari luar pun juga baru naik-naiknya. Nah, di situ berarti customer kita menjadi lebih besar dong, gitu. Lebih besar, lebih gede dan lebih peduli lah. Nah, disitulah kita fokus ke edukasi, lebih peduli sepatu sendiri. Oke, jadi sebenarnya gencar juga nanti akan main di media sosial berarti ya. Di situ. Tapi untuk sneaker psikologi sendiri mempunyai lah prospek kedepannya, berkolaborasi dengan UKM lain. Mempunyai relasi baru dan membuat produk cleaner sendiri. Betul kan. Nah, itu sebenarnya juga mau ke sana produk cleanernya, karena kan nggak sembarangan kan pakai ya kalau gitu. Jadi sejauh ini produk-produk yang kamu pakai untuk cleaner di tempatmu itu lokal apa masih ada yang kemudian juga dia memang harus import gitu? Kalau dari kami sendiri lokal sih. Lokal tapi memang sudah berverifikasi. Udah gede lah pasti. Gitu ya, karena kita juga nggak mau main risiko ya ketika misalnya ini bener nggak nih gitu produknya, karena barang sekali lagi investasi barang orang. Betul, barang orang bukan barang kita. Sepatu bukan saja alas kaki. Sepatu bukan saja alas kaki, seru banget nih ya. Bener. Berarti memang ketika terkait pemilihan itu serius, karena tadi kamu sudah menyandang shoes tersertifikasi, ada certified begitu kan ya, nggak sembarangan. Bisa nggak sertifikasi dicabut? Kalau itu nggak tahu sih kalau dari kaminya, tapi sebenarnya harusnya bisa, karena kalau emang teknisinya emang kurang pas atau kurang ilmunya, di saat customer komplain terus produk brand itu tidak mau bertanggung jawab, mungkin sertifikasinya bisa dicabut. Karena kan itu kan berarti kayak pengakuan kan atas profesionalitas seseorang kan gitu ya, sebuah usaha. Seru juga sih sebenarnya. Sejauh ini sebelum pandemi tiba, capaian profit yang kamu dapat gimana? Memuaskan? Atau hanya sekedar misalnya katakanlah baru break even point deh gitu? Alhamdulillah enggak sih Mbak, alhamdulillah udah lumayan lah. Lumayan udah profit ya? Enggak perlu disebut nominal. Enggak perlu. Tapi digitnya berapa? Nggak salah. Tapi buktinya bisa berarti running toko dan ada 14 karyawan. Gitu ya. Kemudian tadi karyawan juga ada 3 ya? Ada 3. Berarti memang menghasilkan lah. Menghasilkan. Sebenarnya kalau dari saya sendiri sebenarnya juga di modal awal itu sangat penting. Karena sneaker psikologi baru berdiri 3 bulan, terus off.
Nah, sampai September ini gimana nih kita bisa tetap survive? Nah, disitulah pembagian uang di modal awal itu sangat penting. Sangat penting. Tapi berarti kan walaupun pandemi masih kemarin sempat dapat profit. Masih tetap profit. Dapat profit. Wow, oke, baiklah. Itu baru berapa bulan ya? Nanti nggak tahu nih ketika misalnya ternyata sudah mulai naik lagi, pandeminya sudah mulai bisa teratasi, gitu kan ya? Bisa jadi gitu. Tiba-tiba dompetnya semakin tebal. Amin. Gitu ya. Well, menyenangkan ngobrol sama kalian, apalagi ngomongin soal sneakers. By the way, aku 37 nomornya. dan termasuk yang males bersihin sepatu. Nanti aku akan cek di IG berarti ya. Di IG kalian apa yang paling baru, terus juga tadi bagaimana cara merawat sepatu, karena aku mau orangnya sebenarnya mageran. Nanti bisa calling, kita datengin, peluang kita ambil. bisnis lah untuk para shoes care ya, karena memang orang-orang mageran sepak bola yang kemudian di target market juga kan begitu ya. Betul. Well, anyway, thank you banget buat Rizky, juga buat Farel. Sama-sama. Sukses buat kalian. Ya, thank you untuk waktunya di podcast Pro 2 Jogja. Yang jelas semoga bisa membantu teman-teman lain juga yang lagi penasaran seputaran sneakers ataupun juga bagaimana sih berbisnis atau mengatasi bisnis yang sedang dimulai di masa pandemi kayak gini gitu. Karena ini soal yang nggak mudah pastinya ya. Ya, semoga kalian tidak menyerah karena ternyata local pride ada pada diri kalian masing-masing. Jadi semoga ini bisa mengeluar buat yang lain juga, karena nggak semua orang kemudian mau main di lokal kan gitu ya. Tapi sekarang harusnya lokal menjadi bisa dibilang primadona ya. Harusnya menyelamatkan ekonomi Indonesia. Iya benar. Karena uangnya muter di diri sendiri. Nah, itu dia kepengennya sih gitu. Well, anyway, sukses buat kalian semua. Amin, terima kasih. Sahabat kreatif, kita ketemu lagi nanti di podcast Pro 2 lainnya, pastinya barengan sama saya Adis di Pro 2 Jogja #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.